الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini agak lebaran dikit waktunya karena ada persiapan. Ada mau ditanya Mas Zikri? Enggak. Tapi kerasa ngantukin banget. Ya udah kalau kita ambil sini aja. Ini. Nah. Ntar datang lagi dia, masih ngantuk lagi kayaknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ketika mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah, falyahmadillahi 'alaiha wal yuhaddits biha." Wa fi riwayah, "Fala yuhaddits biha illa man yuhib." Wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrah fa innama hiya minasy syaitan falyasta'idz min syarriha wa la yadhkurha li ahad fa innaha lan tadurrah. Apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang ia sukai, maka sesungguhnya ia hanyalah dari Allah. Mimpi yang disukai ini, kalau mimpi junub, syahwat, udah ini bukan itu. Itu dari syaitan. Mimpi yang disukai di sini, ya mimpi ketemu dengan orang tua atau ketemu dengan almarhum atau siapa gitu kan. Kalau ketemu dengan mantan gimana? Ini setan ini pasti gitu. Berat. Maka sesungguhnya ya dari Allah. Kalau enak mimpinya, ya dapat rezeki, ya. Dan hendaklah ia memuji Allah atasnya. Baik ketika antum mimpi, bisa nggak? Bisa. Seseorang kalau misalnya mimpi itu kadang jadi barometer iman kita sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita bermimpi baik di situ, ya itu kita bermuji Allah di mimpi itu masya Allah, itu berarti keimanan kita itu, kekuatannya di situ. Ya, Ana berkali-kali mimpi dengan ikhwah pengajian ini, maksudnya teman-teman pengajian ini. Pernah lah mimpi masya Allah, berbekas mimpinya. Itu kita lagi ngaji kayak gini nih. Gambarnya gitulah, Ana nggak ngerti detailnya, tapi kerasanya gitu, kayak kita lagi ngaji. Ya, dia pengen ikut ngaji kayak gitu. Lagi ngaji kayak gini, kemudian Ana ngajarin, pokoknya tentang tauhid lah ngajinya. Kemudian tiba-tiba Ana pribadi, Ana nggak tahu yang teman-teman ngaji ini, Ana pribadi ngerasa terangkat sampai langit gitu. Wallahu a'lam maksudnya apa? Sampai langit terangkat. Ana pribadi, Ana diri sendiri. Tapi Ana merasakan ada teman-teman pengajian ini lagi belajar sama Ana. Nah, itu di bawah tuh kelihatan dunia, bumi. Di bawah kayak kita tuh di angkasa lagi pakai balon terbang itu, ya. Kita di atas ngelihat itu. Ana sendirian. Oh, masya Allah. Kemudian lama-lama Ana ketakutan, nggak tahu kenapa, ngerasa takut gitu. Terus Ana bilang, Ana ngerasa ini kita udah berada di ketinggian, jangan sampai kita sombong kemudian terjatuh ke bawah tanpa pertolongan Allah. Langsung bilang, "Ayah ikhwan, semuanya harus ikhlas kepada Allah gitu. Ikhlaskan semuanya kepada Allah dalam ngaji ini. Ikhlaskan." Ana berkali, pokoknya ikhlas, kita harus ikhlas. Jangan sampai kita jatuh gitu. Itu udah mimpi kayak gitu aja. Alhamdulillah mimpi kayak gitu, tapi berbekas sampai sekarang. Berbekas sehingga membuat semua pengajian yang Ana dimanapun gitu kan. Karena kalau Ana alhamdulillah ngaji rutin di tempat-tempat ini, selalu mengingatkan ikhlas, benar-benar
Karena ketika kita ngaji, wallahu alam, mungkin tafsirannya ketika kita ngaji kayak gini, itu sebenarnya Allah mengangkat derajat kita tuh jauh di atas manusia-manusia yang nggak mau ngaji. Jauh Allah tinggikan, alhamdulillah Allah angkat derajat kita. Tetapi fitnahnya ketika terangkat itu ada ketakutannya nanti. Famoritas, popularitas, kesombongan, ujub, merasa sudah benar, maksudnya semasa sudah pasti lebih baik daripada orang-orang di bawah dan seterusnya. Sehingga obat dari penyakit itu semua cuma satu, ikhlas aja. Ikhlas aja. Tawakal sama Allah, ikhlas kita ngaji dan semacamnya. Jangan sampai nggak ikhlas. Kalau udah nggak ikhlas nanti hasilnya bakal pasti nggak bagus, nggak mengamalkan kita ilmunya. Nah itu salah satu mimpi yang paling berbekas itu. Sebenarnya banyak sekali mimpi-mimpi. Bahkan ketika kasus-kasus dengan ruqyah itu, ana bermimpi di kamar, ana bermimpi, ana sedang menasihati ruqyah. Antum ini masya Allah jangan kayak gini, jangan minta bantuan kayak gini, jangan gini. Itu sampai istri dengar, ana ngigo dan ana tahu, ana lagi ceramah dan ana ngigo ceramah, menceramahi seorang ruqyah. Ana nasihati benar-benar ruqyah itu. Antum jangan kayak gini. Wallah alam ruqyah itu siapa enggak tahu. Al-muhim ana nasihati di situ. Ya ketika ada kasus yang ruqyah pakai jin itu. Ya. Itu sampai ceramahnya fasih gitu loh. Maksudnya sepersis mungkin teks yang ana dimimpikan persis dengan yang keluar di lisan. Setelah itu ana biasa lagi udah selesai ngigonya selesai. Dibangunin. Tadi ngigo ya? Iya tadi ngigo. Loh. Tahu kok tadi ngigo. Saking apa? Saking ketika menasihatinya itu perasaan tuh dalam. Perasaan itu dalam. Jadi kadang mimpi baik kita itulah apa yang kita memang rasakan dan ingin lakukan kadang-kadang. Itu mimpi baik kita. Misalnya kita mimpi, ingin anak kita soleh. Mungkin di mimpi itu kita ditampakkan anak kita seperti apa. Kemudian kita lagi nasihatin, kita lagi ngapain anak kita. Kemudian sampai terigau-igau gitu kan. Bisa. Ketika ada mimpi indah seperti itu, fal yuhadits. Maka ceritakan. Fal yuhadits biha. Ceritakan di sini. Wa fi riwayat dan dalam riwayat, fala yuhadits biha illa man yuhib. Dan janganlah dia ceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang dia cintai. Ya seperti antum, ya kan? Alhamdulillah kita saling mencintai jalan Allah. Makanya kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu ke ikhwan kamu. Kenapa? Karena hasad nanti jadinya. Hasad. Nah, Nabi Yusuf menceritakannya ke bapaknya karena dia mencintainya. Begitu. Nah, sekarang itu manajemen mimpi baik, ya. Gimana kalau misalnya mimpi buruk? Dan apabila dia melihat selain itu, yaitu mimpi yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya ia hanyalah dari syaitan. Dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari kejahatannya ketika pas di mimpi itu juga. Nah, antum bisa melawan syaitan di mimpi. Dan ini orang-orang yang kena sihir, ya, itu sangat berlangganan dengan hal ini. Ketika dia bermimpi, itu di situ dia bisa meruqyah sendiri. Disitulah barometer keimanan dia. Seberapa tawakal pada Allah, disitulah dia. Maksudnya posisinya seberapa kuatnya dia. Ya. Dan lebih-lebih kalau misalnya yang disantet ini adalah perempuan, itu lebih banyak lagi mimpinya. Karena perempuan itu kan membawa perasaan, ya. Dan perasaan itu kan kebawa ke mimpi. Kemudian syaitan akan bermain-main dengan beragam macam sihirnya, ya. Kemudian kadang sampai beneran seperti fisik, misalnya mimpinya dicekek, seperti bener kena ini kan. Nah itu kayak gitu, itu kan kembali kepada la malja'a, nggak ada bernaung kecuali hanya pada Allah. Di situ barometer tauhidnya seseorang diuji di situ. Iya. Kalau misalnya di alam nyata, alam konkret seperti ini, itu lebih sulit syaitan untuk mengaku. Tapi kalau di alam mimpi itu sangat mudah syaitan memberikan beragam gambaran. Kenapa? Karena dalam terjaga gini kita nggak bisa melihat gambaran jembatan bawah jurang gitu kan. Tapi kalau di mimpi bisa. Kadang kita kaget sendiri gitu kan. Nah, kaget kayak gitu. Nah, syaitan bermain-main di situ. Nah, bagi yang terkena kayak gini itu perkuat keimanannya, tauhidnya. Sering mimpi buruk, sering ditangani oleh orang perempuan asing, atau sering dapat mata atau gimana. Kalau mata itu ain gitu kan.
atau sering ngelihat di mimpi ada orang yang selalu memperhatikan dia, itu ain itu ain ya. Kalau ada kayak gitu, nah maka dia hendaklah manhajnya berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca wirid minta perlindungan kepada Allah, serta janganlah ia menceritakannya kepada seseorang. Maksudnya jangan mendahului untuk menceritakan kepada seseorang, kecuali kalau memang darurat seperti untuk mengidentifikasi sihir. Karena bisa jadi, nggak mesti ya, bisa jadi letak buhul sihir itu bisa terlihat di atmosfer mimpi, atau di mimpinya ada apa gitu. Misal di atmosfer mimpi kerasa, misalnya kok kerasa di mimpi ini selalu seperti berada di ruangan itu gitu, misalnya di ruangan ini misalnya, walaupun nggak ngelihat ruangan ini, tapi kalau mimpi tuh perasaannya tuh di ruangan ini gitu, sedang berada. Nah, berarti buhulnya ada di sini. Wallahu alam, nggak mesti tapi di antara usaha ikhtiar bisa diidentifikasikan dari itu. Atau misalnya selalu pas mimpi itu selalu yang diserang adalah perut, nah berarti ada di perut. Atau setelah mimpi buruk selalu pas bangun selalu perut itu sakit, berarti ada di perut, wallahu a'lam. Kayak gitu. Ya, biasanya mimpi itu bisa menjadi barometer juga di mana letak buhul sihir. Nah, sebagaimana di keluarga yang di sana, di Kalibata sana, ketika mimpinya di mana sering banget merasa mimpi di ruangan itu. Kemudian kalau misalnya nginget ruangan itu kayaknya serem banget, ya udah, kayak ke bawah turun, ruangannya di atas, ada ruangan di atas, satu ruangan kosong. Nah, sepertinya wallahu alam itu ditanami buhul di situ oleh dukun-dukun. Akhirnya biarin di bawah, korbannya anak ke atas naik. Itu abis maghrib gelap itu, terus anak nyalain lampu, bismillah, anak bacain Al-Quran di situ, anak minta sama Allah, ya Allah hancurkan semua buhul yang di sini. Tiba-tiba sang korban di bawah, ketika anak udah kayak gitu, langsung ngerasa seger. Ya, dan anak nggak minta sama siapapun kecuali kepada Allah ketika itu. Alhamdulillah. Ya, jadi mimpi itu juga bisa barometer. Tetapi belum tentu setelah ketahuan buhul satu selesai perkara, belum tentu. Karena itu buhul itu hal yang gaib. Mungkin ditanam di sini, ada juga ditanam di tempat lain, di sini banyak. Dan kemudian ketika seseorang tahu dia disihir, ya, kemudian sering mimpi gini, jangan disibukkan dengan mencari buhul. Kenapa? Dia akan tertipu. Ikan buhul gaib kan, dan setan naruh tuh sembarangan, maunya di mana terserah mereka, ya kan? Kalau kita temuin satu, belum tentu yang lainnya. Kita temuin semua, belum tentu. Tapi sibukkanlah dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan ngantuk seperti ini. Nah, ya, jangan ngantuk. Nah, sibukkanlah dengan ilmu, ya. Karena kalau misalnya kita sibukkan dengan ilmu, insya Allah buhul-buhul terlepas satu persatu. Tapi kalau kita sibukkan dengan buhul, setan yang tertawa, bodoh dia, gampang nih kayak dikelabuhin, gitu. Benar, menemukan buhul itu adalah sesuatu yang dianjurkan, kemudian dihancurkan, kan? Tetapi kan namanya buhul kan belum tentu satu doang. Kalau kita repot kayak nyari harta karun terpendam gitu loh, yang kadang bisa dipindah nama setan di sini gitu, di switching kayak gini. Bingung kita, nanti lama bingung, dianya bakal tambah senang gitu. Iya, bakal tambah senang setannya. Maka sibukkan mencari ilmu, sibukkan dengan ibadah, ketakwaan, zikir, doa, dan melakukan perbuatan yang insya Allah mengusir setan. Justru itu yang dapat menghancurkan insya Allah. Maka betapa banyaknya orang kena sihir, kemudian memanggil peruqyah, kemudian di semacam istilham kayak gitu, atau gimana buhulnya dan semacamnya, nanya ke jinnya langsung. Mungkin jinnya benar, mungkin jinnya salah, mungkin benar karena udah terancam, mungkin salah karena memang pendusta atau gimana. Allah alam. Ditunjukkan satu, terus pura-pura keluar dianya. Masih ada di tempat lain. Kan gampang bagi jin itu, atau bagi penyihir gampang untuk kayak gitu. Nah, makanya yang kayak gini udah serahkan kepada Allah, ya kan? Serahkan kepada Allah, ya. Sambil kita terus meningkatkan ketakwaan dengan mencari ilmu dan mengamalkan. Udah itu.
Sebenarnya kita disihir itu adalah teguran supaya kita lebih beramal soleh, bukan supaya kita lebih konsentrasi ke masalah jin. Ya. Supaya kita semakin dibukakan hal-hal kayak gini supaya kita semakin yakin sama Allah, bukan malah semakin fokus kepada masalah jin. Ya itu dimain-mainin nanti jadinya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis kedua, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya as-salihah wa fi riwayat ar-ru'ya al-hasanah min Allah wal hulmu min asy-syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfith an shimalihi thalatha wal yata'awwadh min asy-syaitan fa innaha la tadurruh. Wa fi riwayah falyabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'idz billahi min asy-syaitan thalathan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alaihi." Mimpi yang baik, dan dalam riwayat lain mimpi yang bagus itu datang dari Allah, dan mimpi yang buruk datang dari syaitan. Hulum ini bisa juga mimpi junub. Maka barang siapa melihat bermimpi sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah dia meludah ke arah sebelah kirinya 3 kali, dan hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena sesungguhnya ia tidak akan membahayakannya. Nah, di antara mimpi yang dari syaitan, mimpi didatangi oleh lawan jenis yang tidak kita kenal. Ya. Itu mungkin karena dia suka sama kita. Dan kemudian di pekan lain atau di hari lain, ya, malam lain, kita dimimpikan ketemu dengan dia lagi. Nah, itu bahaya itu. Kalau udah ada kayak gitu, ta'awudz, jangan turutin maunya dia. Karena ketika antum turutin, sampai antum misalnya na'udzubillah berjima, itu sama dengan dia memanfaatkan antum untuk memuaskan syahwatnya jin itu. Ya, jangan menjauh. Enggak antum kenal. Ya, ini apalagi kalau yang udah lama enggak berhubungan sama zaujahnya atau yang masih bujang, ya kan? Nah, itu dimanfaatin. Jadi seperti dia berhubungan badan dengan jiwa kita, senang dia. Jangan gitu, nanti dia melahirkan gimana? Anaknya siapa, ya kan? Nah, enggak tahu melahirkan anaknya ditaruh mana gitu kan? Nah, Mas Hari bisa tolong diambilin itu kalau misalnya kuenya. Kalau mimpinya bisa disambung ini gimana? Misalnya dia mimpinya bisa kita setting gitu, akan mimpi ini terus tidur mimpi mau itu baik nggak mimpinya? baik. Seperti apa mimpi apa? Misalnya habis baca tentang buku kita, terus pengen juga kayak gitu. Bisa minta sama Allah, ya Allah mimpikanlah saya tentang keindahan ini, bisa. Bangun tidur lagi, pengen nyambung mimpian lagi. Nggak apa-apa, bisa. Nah, iya, saya bukan minta mimpi buruk ya. Misalnya mimpi masuk jurang, ketusuk taring harimau misalnya. Nah, mimpi yang baik-baik aja mintanya. Nggak apa-apa itu. Nah, di sini kalau misalnya ada kayak gitu, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, sesungguhnya ia tidak akan membahayakannya. Dalam riwayat lain, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Ya, meludah tuh diin 3 kali dikit. Ini meludah juga untuk meremehkan, menghinakan syaitan-syaitan itu. Dan hendaklah ia memohon perlindungan isti'adzah kepada Allah dari godaan syaitan sebanyak 3 kali. Serta hendaklah ia merubah posisinya. Maksudnya bukan di tempat dia tidur itu. Mungkin apa balik atau gimana ya. Pokoknya tidak dengan posisi yang seperti itu, ya. Ya, sebagai pengganti dari kata falyanfith, maka hendaklah yang meniup. Imam Nawawi berkata yang zahir bahwa maksudnya adalah an-nafth, yaitu meludah yang ringan tanpa disertai dengan liur. Ya boleh kayak gitu. Tapi kalau keluar liurnya juga nggak apa-apa, karena kan orang baru tidur ya nggak mikirin keluar apa enggak liurnya gitu kan. Oke, di Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, annahu qala li a'rabiyyin ja'ah, bahwasanya Rasulullah berkata kepada seorang badui yang datang kepada beliau. Faqal, saya berkata, inni halamtu anna ra'si quti'ah fa ana attabi'uh
fazajarahu an-nabi wa qala la tukhbir bi tala'ubi syaitani bika fil manam. Bahwasanya beliau pernah bersabda kepada seorang badui yang datang kepada beliau, serta saya berkata, sesungguhnya saya bermimpi bahwa kepala saya dipenggal. Dipenggal maksudnya dipotong kepalanya, dipenggal. Maka apakah saya mengikutinya mimpi itu? Apakah ada efeknya Rasulullah? Maka Nabi SAW melarangnya. Jangan kamu ceritakan permainan setan terhadapmu dalam mimpi. Ini berarti permainan setan. Iya. Jadi ketika misalnya ada permainan setan, kalau bisa jangan diceritakan ke siapapun. Ya, kecuali kalau udah nggak bisa dipendam lagi. Seperti misalnya kemarin yang ke IBF kemarin. Di antara keluarga, ya. Sebelumnya di malamnya dimimpikan itu nanti kalau ke IBF nanti lihat bakal ada gambarannya bakal pakai jilbab terus ada salib belakangnya kemudian pingsan dan semacamnya itu. Ditakut-takutin ya sampai frustrasi itu. Tapi paginya kita ajak nggak ada papaan. Iya, jadi emang ditakut-takutin sama setan, terutama perempuan ya. Ditakut-takutin sama setan, pikiran-pikiran. Itu bukan hanya mimpi, kadang pikiran di sini. Kita dalam keadaan sadar. Itu udah diambil belum? Coba udah diambil belum? Tanyain. Takutnya enggak dibuka. Udah dibuka. Enggak, pintu di sini soalnya ada. Enggak, ini. Oke, kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza qataraba az-zamanu lam takad ru'ya al-muslimi takdzib wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha wa ru'ya al-muslimi juz'un min 45 juz'an min an-nubuwah wa ru'ya thalathah fa ru'ya as-salihati bushra min Allah wa ru'ya tahzinun minasyaitan wa ru'ya mimma yuhadditsul mar'u nafsahu fa in ra'a ahadukum ma yakrah falyusalli wa la yuhaddits bihan nas." Apabila hari kiamat telah dekat, maka mimpi seorang muslim nyaris tidak pernah dusta. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya mimpi salah seorang di antara kalian adalah orang yang paling jujur bicaranya di antara kalian. Maksudnya makin soleh dia, makin jujur orangnya, jarang bohong atau nggak pernah bohong banget. Itu mimpinya tuh bisa jadi kenyataan, bisa jadi beneran. Nah sekarang kalau misalnya antum pernah mimpi terus besoknya terjadi kenyataan, mungkin karena antum nggak pernah bohong mungkin. Dan mimpinya seorang muslim merupakan satu bagian dari 45 bagian dari kenabian. Ya, 1 dibandingin 45. Sedangkan mimpi itu ada 3 macam. Pertama, mimpi yang baik, itu kabar gembira dari Allah. Ya bisa aja mimpi yang baik itu adalah sesuatu yang akan terjadi kelak, kabar baik dari Allah. Ada juga mimpi buruk yang merupakan upaya syaitan agar orang yang bermimpi bersedih. Jadi lupakan mimpi itu, lupakan, jangan diingat. Serta ada juga mimpi dari apa yang dipikirkan oleh seseorang terhadap dirinya, yaitu hadis jiwa, percakapan jiwa, kemudian terbawa mimpi. Maka apabila salah seorang di antara kalian melihat yaitu bermimpi yang tidak ia sukai, hendaklah ia bangun dan sholat. Ya, serta janganlah ia menceritakannya kepada orang-orang. Tapi bisa aja orang mimpi buruk, nggak bisa dia bangun, saking dikuasainya syaitan. Ya ini tinggal tawakal kepada Allah. Kadang lidahnya tuh keluh, nggak bisa ngomong apa-apa. Berarti ini tinggal ini. Ini nggak bakal mati ini. Tinggal ini doang. Dia baca ayat kursi lewat ini. Kekuatan ini bisa jadi lebih dahsyat daripada kekuatan lidah membaca dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Ya. Berat matanya? Ya, kita cukup aja sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah enggak berat lagi? Alhamdulillah.